Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cecep Mulyana dengan NIM 19252163. Saya akan mencoba untuk mengimplementasikan ERP Odoo menggunakan modul cuti dan karyawan pada PT Maju Sentosa. Jadi Odoo sendiri, kita ada Odoo yang berbasis web atau dia biasanya untuk enterprise, atau ada Odoo localhost, dia biasanya disebutnya Odoo untuk community. Nah, untuk yang implementasi sekarang itu kita mencoba untuk menggunakan Odoo yang web saja. Langkah pertama kita masuk ke Google Search, kita tuliskan Odoo aja, nanti kita akan langsung masuk ke Odoo ERP dan CRM sumber terbuka. Nah, ini adalah muncul tampilan Odoo webnya seperti ini. Kalau sudah punya akunnya, kita tinggal masuk ke login aja. Kalau tidak punya akun, kita harus buat akun dulu di sini. Ya, cuman untuk mempersingkat waktu, anggaplah kita sudah punya akun, dan akun saya seperti ini. Kita coba masuk. Nah, ini sudah masuk ke halaman Odoo akun kita. Di sini saya pernah membuat di sini untuk database PT Smart. Cuman kita akan coba kita untuk membuat database yang baru. Kita masuk ke uji coba gratis di sini. Nah, kita pilih aplikasi. Ada website, ada sales, ada keuangan, ada layanan, produktivitas, rantai pasokan, marketing, sumber daya manusia. Kita butuh yang mana tinggal kita pilih saja. Karena saya akan membuat untuk cuti, maka saya akan memilih untuk karyawan terlebih dahulu. Jadi modul di sini kalau cuman satu atau dua seperti ini dia gratis untuk selamanya. Tapi kalau tidak kita menambah yang lain, dia akan 15 hari. Nah, makanya saya pilihnya yang dua saja, yang sumber daya manusia karyawan dengan cuti. Karena untuk membuat aplikasi cuti, kita hanya membutuhkan cuti dengan karyawan saja. Lalu kita lanjut, ini masuk di sini, nama perusahaannya misalnya PT Maju Sentosa. Nah, dia akan otomatis akan ke generate sama odonya jadi PT Maju Sentosa, sentosaodo.com. Email saya yang aktif, nomor telepon. Nah, kita skala karyawan misalnya 5 sampai 20 karyawan. Minat utamanya kita sebagai mahasiswa saja. Kita mulai sekarang. Nah, ini lagi proses untuk pembuatan database kita. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini membangun cuti. Kita tunggu sampai dia muncul ke halaman utama. Nah, di sini sudah jadi. Yang kita butuhkan adalah karyawan dengan cuti di sini. Nah, ini adalah email pengaktifan dikirim. Database akan habis masa berlaku dalam 3 jam. Jadi kita harus verifikasi dulu biar dia bisa masuk ke ini ya. Akan coba verifikasi ke email kita. Nah, ini di sini tinggal pilih. Nah, ini klik to activate to your database. Nah, di sini kita lewati saja. Nah, di sini kita tinggal kunjungi ptmajusentosa.com. Nah, tidak ada lagi tampilan yang seperti ini. Ya, ini kita tinggal hapus saja. Masuk ke beranda sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke pengaturan dulu. Ya, kalau memang kita mau mengundang user baru, kita bisa tinggal undang melalui alamat emailnya. Nah, di sini kita update info di sini. PT Maju Sentosa, misalnya di sini Raya Sukabumi Bogor, misalnya. Ini kotanya Kota Bogor.
Indonesia. Nah, ini tinggal ditambahkan saja NPWP berapa, edi perusahaan berapa, mata uang, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal, kalau mau dimasukin, tinggal kita dari sini aja, PT Maju, Sentosa, Foto.com misalnya. Ya, sudah gitu kita tinggal simpan di sini. Nah, ini udah selesai, ya. Jadi pengaturan umumnya dia sudah terdaftar di sini, sudah kita edit. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke karyawan. Karena sebelum cuti kita harus ada karyawannya dulu. Nah, sebelum ada karyawan, maka kita harus bentuk dulu departemennya dulu. Ya, kita buat departemen yang baru, misalnya kita HRD di sini. Manajernya kita kosongin dulu, departemen induknya juga kosongin, kita langsung aja disimpan di sini. Nah, di sini tinggal di sini ada HRD sekarang. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke konfigurasi jabatan kerja. Misalnya kita buat baru di sini. Ya, misalnya di sini ada staf. Ya, departemennya misalnya HRD di sini. Kita tinggal simpan. Oke. Nah, setelah itu kalau kita mau atur jam kerja, maka kita tinggal masuk ke jadwal kerja di sini. Ini standar 40 hari. Kita buat baru di sini. Kan ini 40 hari, kita bikin 30 hari. Misalnya di sini Monday morning itu Senin itu pagi hari masuknya kita jam 8 sampai jam 12. Nah, kita rubah misalnya ini jadi 09 ya. Nah, setelah itu launchnya istirahatnya jam 12 sampai jam 13. Nah, masuk lagi jam 13 sampai jam 17. Oke lah kita ganti ini jadi jam 16 misalnya. Jadi kita membuat jam kerjanya satu minggunya cuman 30 jam. Nah, biar cepat, kita copy aja di sini. Di sini Selasa, sini Rabu, sini Kamis, sini Jumat. Nah, termasuk yang ini pun yang keluarnya kita samain. Yang jam keluar tadi yang hari Senin itu adalah jam 16. Kita copy aja. Selasanya, Rabu, Kamis, dan di sini hari Jumat. Nah, sini kita mau jam kerja apa namanya? Misalnya jam kerja dari PT Gandarila. Misalnya kita di sini hapus jam kerja PT Maju Sentosa. Setelah itu kita simpan. Ya, jadi jam kerjanya ada di sini sekarang. Setelah itu masuk input karyawan sekarang. Karyawan kita tambah baru di sini. Nah, karyawannya namanya misalnya saya Aurel Sabrina Putri. Nah, misalnya di sini emailnya Aurel Gmail aja lah. Com, teleponnya berapa? 081 111 111 misalnya. Setelah itu kita masuk ke departemen. Departemennya apa? HRD kan yang tadi kita buat. Setelah itu jabatannya apa? Kita masukin staf di sini. Manajernya siapa? Nah, ini manajernya saya aja di sini. Setelah itu kita simpan. Nah, lihat di sini, atasannya langsung Aurel itu adalah saya di sini. Kita lihat, departemen sekarang ada satu karyawan, namanya Aurel. Kalau kita lihat karyawan di sini, ada dua. Kita buat lagi karyawannya satu lagi misalnya. Kita buat karyawan, namanya di sini Akila Sakia misalnya. Sini emailnya itu Akila email, nomor HP-nya 0812222222. Setelah itu departemennya kita masukin juga ke HRD. Jabatan kerjanya apa? Misalnya kita karyawan biasa deh. Nah, buat aja di sini.
Manajernya siapa? Kita masukin ke Aurel di sini. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah input data karyawan, kita masuk ke konfigurasi cutinya. Nah, di sini cuti masih kosong ya. Sisa cutinya masih kosong. Nah, untuk Akila ini, ya ini Akila ini, dia tidak ada cuti di sini. Belum ada hari cuti. Makanya kita butuh untuk konfigurasi cutinya. Caranya gimana? Masuk ke cuti. Di sini ada konfigurasi, tipe-tipe cuti di sini. Misalnya kita buat baru aja deh. Kita buat baru misalnya cuti, cuti apa ya? Cuti baru deh misalnya. Ya, cuti baru, ininya dari absen, ya. Setelah itu notifikasinya masuk ke saya. Dari situ, berdasarkan petugas suci, nah, approve ini juga sama. Nah, setelah itu kita oke saja. Ya, simpan secara manual. Kita lihat konfigurasi cutinya sekarang ada nggak? Nih, ini ada cuti baru di sini. Berdasarkan petugas cuti. Nah, sekarang gimana caranya biar si cuti ini dimasukin ke karyawan yang ada di HRD tersebut? Makanya kita perlu untuk melakukan alokasi cuti. Masuk ke manajemen, kita masuk ke alokasi cuti di sini. Nah, di sini kan belum ada untuk cuti, kita buka atau buat alokasi kelompok baru di sini. Ini hibahnya menurut karyawan atau menurut apa? Kita menurutkan departemen saja. Departemen yang mana? Sebagai contoh kita yang HRD yang tadi. Berarti ada dua orang di sini. Nah, tipe cutinya apa? Nah, di sini ada nggak cuti yang baru tadi? Kalau tidak ada, cari lebih. Kita cari di sini cuti yang baru yang ini. Nah, ini periodenya dari mana? Misalnya kita dari bulan Mei deh, bulan Mei tanggal 4 misalnya. Ininya batasnya di mana? Di 30 Desember misalnya. Alokasinya berapa di sini? Kita pilih 10 misalnya. Oke, 10 hari ya. Nah, di sini tinggal alokasikan cuti di sini. Nah, di sini langsung muncul lagi. Aurel Sabrina dengan Akila itu alokasi reguler-reguler ini disetujui atau tidak. Kita setujui saja. Nah, berarti sekarang Aurel dan Akila sudah mempunyai alokasi cuti sebesar 10. Ya, bagaimana cara lihatnya? Kita lihat di laporan, kita lihat di saldo di sini. Nah, di sini ada Akila, ada Aurel, ada 10 ya. 10, 10. Oke. Kalau sudah gitu, bagaimana cara kita untuk mengajukan cutinya? Nah, sekarang kita balik lagi ke karyawan di sini. Karyawan misalnya eh, ini adalah Aurel. Aurel, nah di sini sekarang sudah ada. Sisa cuti adalah 10 dari 10. Caranya gimana? Kita klik di cuti di sini, ya. Nah, ini ada 10 tersedia dari cuti yang tadi, yang cuti baru. Caranya gimana? Kita klik baru di sini. Nah, nama Aurel, nah kita cutinya yang mana nih? Nah, ini cuti baru yang 10 dari 10 ini. Kita cutinya mau tanggal berapa? Misalnya kita tanggal 28 misalnya. 28 sampai tanggal 30. Misalnya 2 hari. Ini misalnya liburan alasannya. Nah, sekarang setelah itu kita serahkan permintaan. Ya, nah dia akan berkurang menjadi 8. Tapi yang 8 ini dia akan berubah kalau misalnya cutinya tidak di ACC. Dia akan menjadi 10 lagi kalau memang tidak divalidasi atau ditolak. Dia akan menjadi 8 kalau divalidasi atau diterima. Nah, bagaimana cara untuk validasinya? Kita masuk lagi ke yang cuti di sini. Nah, masuk ke manajemen, masuk ke cuti. Maka ini ada tampilan yang namanya dia Aurel Sabrina Putri cuti baru 2 hari, validasi atau tolak. Kita coba untuk validasi. Kita validasi, nah maka setelah itu kita akan melihat saldo di sini. Nah, setelah di sini, ya, ini akan berkurang. Aurel itu yang tadinya 10, dia akan menjadi 8, karena 2 harinya sudah diambil. Bagaimana untuk yang di sisi karyawan? Sisi karyawan juga sama. Nah, di sini akan berkurang. Yang tadinya 10 menjadi 8, seperti ini.
Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan laporan untuk cutinya, kita masuk ke laporan di sini, kita masukkan bersama, misalnya berdasarkan karyawan boleh, atau misalnya berdasarkan tipe juga boleh, atau lebih enaknya kita berdasarkan saldo saja, biar semua jumlah cuti yang ada di karyawan ini akan terlihat di sini. Bagaimana cara kita untuk biar dia menjadi Excel atau laporannya seperti apa, kita tinggal download di sini. Kita unduh XLS-nya, misalnya kita eh, download sini, kita save di sini, replace. Nah, ini adalah hasil dari nih, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari hasil downloadannya seperti ini ya. Ini adalah cuti baru yang tadi Aurel dengan Akila yang tadinya 8 menjadi dari yang tadi sebelum menjadi 8 karena sudah diambil 2 hari seperti ini laporannya. Nah, mungkin sampai di sini saja video tutorial dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.